Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepergok mencuri sepeda dan tabung gas, mobil pencuri terjebur ke parit. 2 pelaku babak belur dihajar warga. Pagelaran busana daur ulang sampah, cara unik warga Klaten peduli lingkungan. Kami juga akan membawa Anda ke Desa Ngerangan, kampung sejarah angkringan. Memasuki musim penghujan, bahan empon-empon mulai laris dicari pelanggan. Meski tengah naik daun, harga empon-empon tetap stabil. Cuaca dingin memang paling cocok minum yang hangat-hangat, seperti empon-empon. Bahan yang dipercaya bisa menghangatkan badan dan menjaga imun tubuh, seperti jahe, kencur, kunir, dan temulawak ternyata laris manis. Pedagang di Pasar Petorongan mengaku dalam 2 minggu terakhir ada peningkatan penjualan empon-empon. Jika biasanya ia hanya menjual 2 kg, memasuki musim hujan bisa mencapai 5 hingga 7 kg empon-empon. Ditambah lagi adanya larangan mengkonsumsi obat sirup karena penyakit gangguan ginjal akut pada anak mendorong orang tua beralih ke obat tradisional untuk mengobati anaknya. Ya, biasanya kencur, jeruk nipis, jahe. Nah, kalau untuk imun itu dikasih temulawak sama kunyit. Kalau dalam sehari ini bisa berapa terjual, Bu? Berapa kilo yang terjual ini, Bu? 5 kilo. 5 kilo ya. Kalau pembeli kebanyakan apa, Bu? Ini pelajar atau orang tua atau gimana? Kita dari semua, anak Semua kecil kalangan ya, ya? anak kecil ya butuh, orang tua butuh, remaja ya butuh. Kan kita usum batuk kita, Mas. Meski tengah naik daun, harga empon-empon tetap stabil. Untuk kencur dijual Rp30.000, jahe Rp30.000, temulawak Rp14.000, dan kunyit Rp10.000. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Berawal dengan keisengan melihat lahan kosong dan mengisi waktu luang, warga desa Pranggong kini sukses dengan usaha bibit pohon pisang Cavendish. Selain meraih omset hingga Rp8 juta, Wagimin juga membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Dibantu karyawannya, Wagimin warga desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali sukses mengembangkan bibit pohon pisang Cavendish. Mulanya, Wagimin mencoba membibit pohon pisang Cavendish karena melihat lahan kosong serta adanya waktu luang saat pandemi terjadi. Ternyata bibit pisang yang ia buat itu banyak peminatnya, sehingga Wagimin akhirnya fokus mengembangkan usahanya. Cara pembibitan cukup mudah. Tunas yang muncul dari bongkol pisang dipisah lalu dicuci bersih untuk menghilangkan jamur. Tunas kemudian dimasukkan ke wadah plastik atau polybag dan dikarantina. Setelah 75 hari, tunas pisang Cavendish bisa dijual Rp15 hingga Rp22.000 per tunas. Kita lakukan belah ataupun mematikan tunas induk, tunas utama agar mereka tumbuh tunasnya itu di samping, bukan ke atas. Karena apa? Ini tujuannya adalah untuk memperbanyak bibit. Jadi satu bonggol ukuran 0,8 sampai dengan 1 kilo ini rata-rata bisa tumbuh tunas antara 10 sampai dengan 20. Bahkan kalau untung mungkin lebih dari 20 gitu, kalau kita beruntung. Keuntungan dari penjualan bibit pisang Cavendish cukup menggiurkan. Dalam sebulan Wagimin bisa meraih omset hingga Rp8 juta. Usaha Wagimin juga telah membuka lapangan pekerjaan untuk 5 warga desa. Kini usaha pembibitannya juga sudah merambah hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Jika wayang golek dibuat dari kayu, lain halnya di tangan Yusnan, warga Kabupaten Grobogan. Ia membuat wayang golek dari limbah bekas botol minum.
Siapa yang menyangka wayang golek ini terbuat dari limbah botol minuman? Ya, inilah karya dari warga Kampung Jetis Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Yusnan Iguna. Sebelumnya ia menjual air gelembung sabun di sejumlah tempat wisata. Namun tak lagi bekerja sejak tempat wisata ditutup karena pandemi COVID-19. Tidak ingin meratapi nasibnya, ia mulai bangkit mencari alternatif pekerjaan. Awalnya Yusnan membuat wayang dari bambu, tetapi ongkos produksinya terlalu tinggi. Ia pun berpikir 2 kali mencari alternatif bahan baku yang lebih ringan ongkos produksinya. Sampailah ia berpikir untuk membuat wayang golek dari botol bekas, dan ternyata berhasil. Dengan bahan baku botol bekas dan tas plastik, ia mulai membuat satu persatu wayang golek. Sentuhan terakhir, wayang golek buatannya diberi pakaian yang juga dari kain bekas. Karakter wayang golek diduplikasi dari daerah Tegal hingga Cirebon. Pembuatan satu wayang golek membutuhkan waktu 3 hari. Limbah-limbahnya dari botol-botol bekas, bungkus-bungkus kopi bekas. Mencari atau beli? Itu sebagian ada yang beli, sebagian ada yang mencari bekas, maksudnya minuman sendiri, minuman anak. Dulunya sebelum pembuatan wayang ini apa, Mas? Dulu saya penjual mainan gelembung, sabun. Satu wayang buatan Yusnan dipasarkan mulai Rp300.000 hingga Rp500.000, tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Ia pun memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran wayang golek buatannya. Kini sudah banyak yang memesan hasil karya Yusnan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Ya, siapa yang tak tahu angkringan, tempat makan favorit warga terutama saat dompet tipis. Tapi, tahukah Anda di Kabupaten Klaten ada desa yang menjadi tonggak awal terciptanya angkringan? Berikut liputannya untuk Anda. Siapa yang tidak menyukai angkringan? Apalagi ketika tanggal tua ditambah dompet tengah menipis. Nah, tahukah Anda Desa Ngerangan di Kabupaten Klaten yang ternyata mendapat julukan Kampung Sejarah Angkringan. Bahkan terdapat museum yang menampilkan sejarah dan perkembangan angkringan dari masa ke masa. Di sini ada berbagai jenis angkringan mulai yang dipikul hingga didorong, serta peralatan makan dan minumannya. Usaha angkringan dirintis oleh Mbah Jukut di Solo pada tahun 1940-an. Usahanya diteruskan turun-temurun. Mayoritas penduduk setempat berprofesi sebagai pedagang angkringan. Mewariskan kepada anak cucu hingga kita dari setiap kampung di sini, sehingga dari sampai saat ini di Desa Ngerangan hampir 70-75% warganya berjualan angkringan. Itu pertama kali kita angkringan terlahir di Solo, kemudian berikutnya dibawa ke Jogja, kemudian kota berikutnya adalah Semarang, selanjutnya adalah kota-kota di Jawa Tengah, terutama sampai tahun sekitar 70-80 itu hampir seluruh Jawa Tengah telah kita masuki sampai tahun 90-an. Setelah itu kita merambah ke Jawa, semua pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur. Di tahun-tahun berikutnya di atas tahun 2000 kita sudah mulai menyebar di luar pulau Jawa yang daerah wilayah-wilayah ramai. Wokiman adalah salah satu penjual angkringan dari desa ini. Ia berjualan sejak tahun 1969 sampai membuka angkringannya di Yogyakarta. Saya berserta anak-anak saya dan keponakan saya ikut Pak Diklut saya Simbah ikut Kasodino ke Dukuhan Kerten berjualan lagi sejak 69. Kalau saya ikut 69 sampai 82. Selesai 82 saya dorong pindah ke Jogja sampai 2006. 2006 saya istirahat karena sudah termasuk tua, anak-anak tidak mau diperbolehkan berbagian dan saya istirahat di rumah saja gitu. Terdata 800 warga desa Ngerangan berjualan angkringan. Makanan murah meriah dengan berbagai pilihan untuk disantap ini patut dijadikan budaya yang dilestarikan, tak sebatas mata pencaharian. Warung angkringan umumnya menjual menu nasi sambal teri, sambal bandeng, kering tempe, aneka gorengan, sate, dan berbagai minuman lainnya. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah.
Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.